In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menciptakan alam semesta dan seisinya, segala makhluk dengan puncak ciptaanmu, manusia yang Kau ciptakan dengan secitra dengan Dikau sendiri. Kami bersyukur atas segala waktu dan musim yang Kau atur untuk kehidupan kami, agar dalam segala waktu itu kami senantiasa saling peduli dan mempersembahkan hidup kami kepadamu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca Injil Matius bab 11 ayat 16 sampai 19. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung.' Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, 'Ia kerasukan setan.' Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, 'Lihat, seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa.' Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam Injil pada hari ini kita berjumpa dengan Yesus Kristus yang bersikap kritis terhadap orang-orang Yahudi, terutama mereka para pemimpin yang serba rewel. Dulu ada lagu rewel, gini salah, gitu salah. Rewel, gini salah, gitu salah. Rewel, lagunya kurang lebih begitu. Waktu saya kecil sering mendengar lagu itu diputar di radio. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, menghadapi orang yang rewel seperti itu, Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada kita satu sikap yang harus dibangun. Sikap itu adalah sikap batin yang terarah kepada Allah dan kemudian berserah kepadanya dalam segala waktu dan musim, senantiasa mengandalkan kekuatannya. Jangan sampai kita disebut sebagai angkatan yang rewel. Begini salah, begitu salah, pokoknya nggak ada yang benar. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Yesus menyampaikan sikap kritis itu
Justru ketika para pemimpin Yahudi didampingi oleh Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis dikritik sebagai orang yang kerasukan setan karena askese, tidak makan, tidak minum, hidup dalam mati raga untuk mewartakan kerajaan surga dan pertobatan. Sementara itu, Santo Yohanes memberi pewartaan, mereka tidak peduli, cuek, bebek, gak mau mendengarkan, meniup seruling, tidak menari, menyampaikan kidung duka, tidak berduka. Serba susah menghadapi orang yang tidak punya hati untuk kepedulian. Ketika Yesus datang sebagai Sang Anak Manusia yang begitu dekat dengan orang-orang pendosa, lalu mereka memberi label pada Yesus sebagai peminum dan pelahap, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Itu suatu sebutan penghinaan yang merendahkan. Namun, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, sebutan itu justru kita syukuri. Kita bersyukur karena Yesus menjadi sahabat kita. Kita orang-orang yang rapuh, yang lemah, yang ringkih dan berdosa. Yesus menjadi sahabat kita untuk menebus kita. Maka Yesus menjadi sahabat kita bukan dalam rangka partner berbuat kejahatan dan dosa, melainkan Yesus menjadi sahabat kita demi menebus dan menyucikan kita. Oleh karena itu, dalam segala waktu dan musim, kita diajak untuk berserah kepada Yesus. Gereja Katolik di masa Advent ini menghayati satu masa disebut masa Advent, yakni masa untuk mempersiapkan diri menyambut dan mengenang perayaan Natal, kelahiran Kristus. Sesudah masa Advent, nanti ada masa Natal. Sesudah masa Natal, ada masa biasa, dan kemudian ada masa Prapaskah, lalu ada masa Paskah, dan sesudah itu kembali ke masa biasa. Baik di masa biasa, masa Advent, masa Natal, masa Prapaskah, maupun masa Paskah, kita semua diajak untuk dengan penuh syukur mengalami kasih kerahiman Allah yang dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, mari dengan penuh syukur kita bersama-sama mempersembahkan hidup kita. Hidup yang dipersembahkan kepada Allah menjadi hidup yang diambil, diberkati, dan kemudian dibagi-bagikan untuk menjadi berkat bagi sesama dan bagi alam semesta. Dan semua itu kita lakukan dalam kebersamaan dengan semua orang tanpa diskriminasi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dalam renungan harian sebelum ini saya menyatakan dan mengutip ajaran gereja dari Lumen Gentium artikel 16 dan Nostra Aetate artikel yang kedua, bahwa gereja menghargai, menghormati yang baik, yang benar, yang suci, yang ada dalam semua agama dan kebudayaan. Hal yang sama pernah saya sampaikan ketika saya ditimbali oleh Mbak Nana Natswa Shihab dan bersama Abi Kurai Shihab. Saya jelaskan di situ sikap gereja tidak dengan kebencian, bahkan
bahkan berdoa untuk orang yang membenci, karena gereja selalu mengutamakan semangat persaudaraan, kerukunan. Mari sebentar kita lihat apa yang pernah saya sampaikan di forum Shihab and Shihab yang diasuh oleh Mbak Natswa Shihab dalam Narasi TV, dalam segmen Shihab and Shihab. Di situ saya jelaskan sikap gereja seperti apa dalam mengarungi segala musim dan waktu, merajut kerjasama dengan semua orang dengan sikap menghargai dan menghormati. Saya akan cuplikan berikut ini. Gereja Katolik memahami, maka Gereja Katolik mengatakan Gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar dan suci yang ada dalam semua agama dan kebudayaan. Ya, apalagi saya kira akhir-akhir ini, setelah konsili terakhir ini kan, itu sudah diakui bahwa Islam itu membawa ajaran-ajaran yang benar. Jadi ada upaya pendekatan. Maka Gereja Katolik mengatakan Gereja Katolik tidak menolak apapun yang baik, yang benar dan suci yang ada dalam semua agama dan kebudayaan. Itulah yang diajarkan oleh Gereja Katolik. Kita dengan penuh syukur menghayatinya dalam segala waktu dan musim perjalanan hidup kita menuju surga. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.